Oh, semangat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa bidada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarramun yang sama-sama kita muliakan, Ketua Pengajian malam Sabtu Bapak Ustaz Cecep, Bapak Ustaz Anwar, MC kita, kemudian Bapak RW Jainuddin, Bapak Nanang, Bapak Anwar Sadat, Sekretaris Pengajian, Bapak Yandali, Rosad, alhamdulillah hadir, Bapak Sohibul Zaman, Pak Haji Sohibul Zaman, dan mahasiswa SEDI yang tinggal di Korobun Salim. Jadi ada 4 orang Pak RW, saya juga belum lapor. 4 orang, yang 2 dari Lombok, yaitu Yusuf dengan Taufik, kemudian yang 2 dari Bekasi, ya Maulana sama Hani. Hani namanya kayak perempuan ya. Tapi Hani Abdurrahman ya. Nah, dari 2 tinggal di atas, yang di Bekasi itu lantai 3, yang di Lombok yang karena dia duluan datangnya di bawah, lantai bawah yang kamar saya dulu tuh ya. Alhamdulillah, ini udah sebulan ya, ada sebulan ya, bulan yang dari Lombok. Kalau yang dari ini belum lama, baru seminggu 2 minggu ya. Alhamdulillah bisa bantu ngajar anak-anak ngaji pada asar, pada maghrib. Kemudian ada 3 orang putri mahasiswi, cuma dia hanya ngajar aja karena di sini belum ada asramanya. Jadi nggak tinggal di sini, dia kos di dekat Sebi, tapi dia ikut bantu, katanya mau ngajar ya silakan. Cuma di sini nggak ada apa namanya, nggak ada amplopnya. Ya, yang amplopin mungkin Pak RW nanti. Buat jihad ya. Alhamdulillah bisa bantu bersih-bersih, bantu ngasih makan, dan juga apa namanya, ya, mudah-mudahan bawa keberkahan buat Korobun Salim. Yang pertama dan utama, Ustaz Abdul Rahman, mohon maaf disebutkan namanya, dan seluruh jamaah ya, insyaallah. Walaupun hujan, tadi juga saya ini pesimis nih, hujan lebat banget tadi maghrib, khawatir jamaahnya banyak yang datang. Bener ya, separuh yang datang ya. Iya. Ya, mudah-mudahan walaupun hujan ya, bapak-bapak bisa hadir ini ya, langkah kaki dari rumah mendapatkan nilai yang berlebih pahalanya ya, derajatnya dan berkahnya buat seluruh jamaah. Amin. Salawat dan salam saya tercurahkan bagi junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Bapak-bapak, semua jamaah untuk pengajian malam Sabtu, atas nama pribadi, keluarga, banyak ngomong pasti banyak salah, ya kan?
banyak bicara pasti banyak dosa. Karena itu saya mohon maaf lahir dan batin menjelang Ramadan. Mudah-mudahan tidak ada dusta di antara kita, tidak ada dosa di antara kita, kosong-kosong, bisa beribadah dengan nikmat Ramadan, tarawih, tadarus, i'tikaf, dan semua kita bisa meraih ya la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian ucapan terima kasih kepada seluruh jamaah yang bisa hadir malam ini. Mohon maaf kalau penerimaan tempat konsumsi dari seluruh jamaah yang tidak berkenan, ya hanya ala kadarnya teman mulut lah ya. Ya, jadi mohon maaf nih. Pengennya sih pengen Padang itu kan kejauhan. Jadi ala kadarnya lah. Ya, alhamdulillah sekarang udah gak bocor. Biasanya mungkin kemarin ya ini dari infak bapak tuh yang bapak ngasih nih. Masya Allah manfaat luar biasa, sedikit demi sedikit. Lantai ketiga gentengnya sudah penuh sekarang, jadi udah nggak bocor lagi. Walaupun memang bangunannya belum selesai, baru hanya 1 kamar. Jadi ada 5 kamar di atas itu belum dibangun, baru hanya tembok-tembok doang. Ya. Mudah-mudahan masih giat terus berinfak, ya berapapun kita terima. Mudah-mudahan dari 2000 menjadi menyelamatkan kita di alam kubur, dari 2000 membuat kita rezekinya bertambah, dari 2000 membuat kita masuk ke dalam surganya ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak jamaah rahimakumullah, kemudian saya juga mengundang ya biasa setiap bulan zikir di Qalbun Salim, insyaallah Ahad besok nih. Jadi tanggal 12 Maret ya, menjelang Ramadan, dan mungkin juga tawakuf juga sama, karena Ramadan kita istirahatkan dulu, ngajinya di rumah masing-masing. Ya pengennya waktu itu ada juga rencana sekalian buka puasa bersama, cuma agak berat ya, khawatir jamaah juga banyak acara masing-masing, khawatir jamaahnya nggak banyak, ya makanan yang kurang banyak nanti. Jadi akhirnya kita pending, jadi insya Allah mungkin tahun-tahun berikutnya. Jadi zikir akbar insya Allah Ahad besok ya, kita tawakufan ya, insya Allah dihadiri oleh sahabat saya Kiai Ridwan ya Kiai Gaul Kiai Ridwan, dan insya Allah beliau berkenan hadir ya. Dulu pernah hadir itu yang pertama ya itu perkenalan, beliau gak lama, insya Allah besok agak lama usianya, insya Allah udah bisa hadir. Karena itu saya mengundang seluruh jamaah nih, semoga juga bisa hadir ya. Jam 8 pagi selesai, gak lama-lama acaranya. Mulai dari jam 3 kita sholat tahajud, kemudian dilanjutkan kita sholat subuh, membaca 7 surah, lalu tausiah, zikir, selesai insya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir dan membawa keberkahan buat kampung kita, amin. Bapak jamaah rahimakumullah, ini memang perjalanan Qalbun Salim itu seperti itu. Ya, memang cita-citanya sih banyak, cuma belum terlaksana begitu ya. Tapi sedikit sedikit sudah mulai ada ya. TK-TPA sudah mulai ada, sudah banyak meluluskan, bahkan sudah banyak yang sekarang di pesantren bisa hafal Al-Quran. Kemudian zikir setiap bulan, walaupun ya tersendat-sendat ya, alhamdulillah terus hadir. Dan jamaahnya juga alhamdulillah ya walaupun ya kadang surut, kadang banyak lagi gitu, nggak apa-apa lah, terus istiqomah. Kemudian santri mukim ya awalnya pengen menerima gitu, ternyata yang daftar tuh aneh, perempuan semua. Nah, saya kan belum bisa menerima. Kemudian ada dari Sebi, ya udah saya terima. Jadi ya alhamdulillah pesantren sudah mulai ada yang mungkin itu dari mahasiswa Sebi, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini pertanggungjawabannya tempat ini yang kami wakafkan menjadi bermanfaat buat wabil khusus almarhum yang keluarga kami, yaitu Ibu Hajah Fatimah binti Haji Miing dan Bapak Haji Safi bin Haji Hamdan. Mudah-mudahan mengalir pahalanya untuk kedua almarhum khususnya, amin. Dan juga seluruhnya bapak-bapak yang terus bantu kan, dari ikut dulu ngecor kan lantai ini kan, ini bapak-bapak semua ikut bantu kan. Kita kerja bakti di lantai
Pertama kan, kedua kita ngecor rame-rame kan. Kemudian lantai ketiga, walaupun separuhnya pakai mobil, tapi kita alhamdulillah kan ikut bantu. Itulah peluang amal. Mudah-mudahan dari amal bapak-bapak yang kerja keras, dari infaknya, dari tenaganya, dari segalanya itu, semoga Allah balas dengan yang pahala yang berlipat ganda. Amin. Bapak jamaah rahimakumullah, tidak panjang kalam, saya akan menjelaskan singkat tentang fikih puasa. Misalnya mengulang lagi aja kita, supaya mengingatkan saja, karena mau Ramadan besok, supaya benar-benar maksimal kita ibadah. Yang minggu lalu kan, sebelum Ramadan 4 hal yang kita siapkan. Pertama, ruhiyah kita, hati kita, ya kita siapkan dengan apa? Dengan kita tazkiyatul qalb, tazkiyatun nafs. Kita bersihkan hati kita dengan memperhebat istighfar, memperbanyak taubat, ya kepada Allah. Kita minta ampun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, karena kita menghadapi bulan suci, kita bersihkan hati kita sehingga kita bisa ibadah maksimal di bulan Ramadan. Kemudian di antara kita minta ridho, maka nanti selesai kita doa, baca Yasin, kita bermusafahah agar rontok antara dosa antar kita. Nggak ada dosa mungkin sering banyol, ya di depan sih nggak ngomong, tapi di belakang, nah khawatir begitu. Jadi kita saling ridho, saling maaf. Ya, itu persiapan ruhiyah kita. Kemudian apa yang kita rencanakan? Ya, ini yang paling penting juga. Bagian daripada niyatul mukmin khairun min a'maliha, kata Rasulullah. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Kita bertekad, berazam, Ramadan tahun ini lebih bermakna. Misalnya kita targetkan, ya Ramadan tahun ini khatam Quran. Tapi saya yakin sih wajah-wajah bapak ini wajah yang biasa khatamin Quran ya. Amin. Apalagi Pak R, apalagi Pak Rosan ya. Pak Rosan pulang balik. Apa yang pulang balik? Gorengan. Ya Pak ya. Ramadan khatamin Quran lah sekali aja lah. Kita targetin lah. Ya, kenapa pahalanya berlipat ganda, Pak? Ya kan? Di luar Ramadan aja 1 huruf 10 kebaikan, apalagi Ramadan. Makanya kita hatamkan. Yang pernah saya sampaikan kan, Imam Syafi'i itu kalau Ramadan, Pak, siangnya 1 kali hatam, malamnya 1 kali hatam. Mungkin rekor Imam Syafi'i nggak mungkin kita tandingi lah, berat itu mah. Tapi paling tidak kita niatkan lah. Ya masa 1 kali enggak ilokan lah ya, ilokan ya. Caranya gimana? Ya yang sering megang handphone mungkin agak dikurangi begitu. Megang handphone boleh aja sih, tapi isinya Al-Quran gitu ya. Ya kan? Kan lebih banyak kan. Kalau Ramadan kayaknya jarang ya kan? Ya. Oh iya, Quran lah syarat. Ramadan banyak Quran lah. Kemudian kita targetkan pokoknya tarawih nggak putus ya. Tarawih nggak putus karena sholat tarawih itu hanya Ramadan. Bulan lain nggak ada tarawih. Ramadan nggak putus. Kalau puasa sih nggak mungkin lah ya. Masa ilokan puasa rata ya. Emang ada yang main? Nggak ada. Paling mencret ya. Ya. Rosat masih main. Tuh. Ya Allah, kadang-kadang ya. Kemudian apa lagi? Nah, mumpung Ramadan kan kita sahur tuh. Sebelum sahur tahajud, kan kita bangun tuh kan? Iya kan? Ya, sebelum kita makan sahur, mumpung bangun malam tahajud dulu. Kan Ustadz ada pertanyaan, kan udah witir. Enggak apa-apa. Witir itu bukan penutup sholat, bukan. Tapi kalau udah witir, jangan witir lagi. Karena kita sudah sholat witir setelah taraweh, tahajud terus, tahajud nggak masalah. Kan sholat setelah tidur adalah tahajud. Sholat satu-satunya yang dalam Al-Quran itu Allah sebutkan sholat tahajud. Mungkin kalau luar Ramadan berat kita bangun nih, masa Ramadan makan sahur. Bahkan ada yang bangun jam 2. Saya kadang-kadang dengar itu orang bangun jam 2 Pak, mik itu sahur.
berisik. Apalagi kalau nanti nih mahasiswa lah dengerin lagi di jalan nih. Oh itu ada yang bawa beduk, pentongan. Oh jam 2 Pak udah bangun. Ya Allah. Nah kita bangun tuh, ibu istri kita masak, kita tahajud gitu ya. Walaupun 2 rakaat lah ya, mumpung Ramadan. Nah ini namanya ruqyah kita siapkan. Yang kedua persiapan jasa dia fisik. Nah kita jaga nih yang sakit-sakitan mudah-mudahan sehat ya. Ya. Nah, saya juga nih udah sakit-sakitan nih, udah tua belum. Besok bulan Juli udah masuk 1 abad Pak. Setengah abad stop. Setengah abad. Juli besok udah setengah abad saya, pas 50, Masya Allah. Temen gak nyangka, kata wajahnya kok masih 17. Iya emang udah ya. Iya udah ya. Uban belum tumbuh. Iya, ada dikit-dikit. Allahu Akbar. Yuk kita sehatkan. Kita mintakan doa. Yang kita minta setelah selamat minta apa? Minta sehat kan? Wa'afiatan fil jasad. Semoga semua jamaah anggota pengajian malam satu sehat. Amin. Bisa puasa, bisa tarawih. Kalau sakit gimana kita puasa? Kalau sakit gimana kita tarawih? Maka kita jaga kesehatan. Olahraga, istirahat, makan, ya apalagi nanti ya dibekam, kemudian ya, dibekam supaya sehat, Masya Allah. Yusuf kita bisa bekam ya. Oh alhamdulillah ya. Saya baru tahu nih. Ya, saya lagi banyak nih, pengen dibekam. Nah ya sehat. Yang ketiga persiapan mal harta buat buka puasa. Sebab ternyata Pak, pengeluaran Ramadan dibandingkan pengeluaran bukan Ramadan lebih gede. Walaupun kita buka puasa kan makan cuma 2 kali, buka dengan sahur. Kalau bukan puasa 3 kali kan, pagi, siang, sore, ya kan? Gantinya kan. Tapi ternyata kelihatannya gitu, kata orang perempuan lebih gede, katanya pengeluarannya. Iya, kolok lain, lontong lain, gorengan lain. Tapi orang kondangan Ustaz. Nah enaknya orang kondangan doang. Orang kumpulan. Orang kondangan. Tapi pengeluaran makannya lebih gede. Ya Pak ya. Tapi berkah. Tapi insya Allah berkah. Ya, Masya Allah. Kalau mahasiswa jangan takut. Di sini ada masjid-masjid musola buka puasa gratis. Di musola Arido, silakan tuh. Ya Taubah juga ada ya. Nah di Nurjiat pokoknya gantian aja gitu supaya jangan ketara. Gitu. Pokoknya dibolehin sama Ustadz bilangin. Ya nggak apa-apa. Ketara juga nggak apa-apa. Kan udah kenal kan? Punya waktu kita berbagi. Iya, gantian. Misalnya hari Senin di At-Taubah, hari Selasa di Arido, hari Rabu di Nurul Jihad gitu kan. Namanya insya Allah halal buka puasa, free gratis ya. Walaupun hanya lontong gorengan mah ada ya. Masya Allah. Tuh, ya mal harta yang halal karena seringkali saya sampaikan ibadah kita itu sia-sia bahkan gak diterima Pak. Kalau yang kita makan dari yang haram, yang kita minum dari yang haram, yang kita pakai untuk sholat dari yang haram. Man akala luqmatan min haram lam tuqbal sholatuhu arba'ina lailah. Siapa yang memakan sesuap dari yang haram, Allah tidak terima ibadahnya 40 hari. 40 malam. Ramadan hanya paling lama 30 hari, kadang 29. Itu sesuap saja 40 hari. Karena itulah ya kita selalu berselektif dalam menjemput rezeki Allah yang halalan thayyiban. Ya, ini rezeki yang halal. Zaman sekarang Pak, Masya Allah ya, orang itu bukan masalah halalnya, masalahnya yang penting banyak kaya. Kan viral kan, hartanya sampai 53. Ternyata ditelusuri Pak, dari rekeningnya itu sampai 500 M. Masya Allah. Dan Mahfud MD mengatakan itu di Kementerian Keuangan sampai 300 T. Ya Allah, 300 triliun. Ya Allah. Ya Allah. Itu dibagi-bagi itu. Makanya ada hikmahnya nih peristiwa ini ya. Dibongkar semua, terbongkar lah. Pokoknya sebusuk-busuknya ya zoliman kemaksiatan terbongkar. Ya kan? Allahu Akbar.
Mudah-mudahan ya. Ini negeri kita kan udah hancur-hancuran. Ya Allah, yang miskin makin miskin, yang kaya makin. Waduh, ya Allah. Itu kata Bang Haji Romaya. Itu makanya. Yang kaya makin kaya. Ya Allah. Ya Pak ya, karena itu halal ya. Kita cari rezeki yang halal, Ramadan bisa nikmat, ibadah kita diterima. Yang terakhir persiapan ilmu nih. Nah, inilah pentingnya. Ya wala taqum ma laysa bi'ilm. Ya dalam Al-Qur'an juga kan, ya jangan melakukan sesuatu didasari tanpa dasari dengan ilmu. Mardudatun la tuqbalu. Ya, ibadah tanpa dasarnya ilmu enggak diterima oleh Allah. Mari kita bongkar lagi. Ada syarat wajib puasa, ada rukun puasa, ada membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Nah, ini singkat saja ya. Syarat wajib puasa pertama Islam. Ya, kalau bukan Islam puasanya nggak diterima. Ya, misalnya ada orang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu ikut-ikutan Ramadan puasa, nggak diterima Pak. Walaupun jungkir balik dia sholat, kalau dia belum masuk Islam nggak diterima. Syarat wajib puasa Islam. Yang kedua al-bulugh, balik. Ya, kalau laki-laki sudah mimpi, kalau perempuan sudah menstruasi, wajib tuh. Nah, bagaimana kalau anak kita belum balik tapi puasa? Oh, alhamdulillah. Tarbiyatul aulad sebagai bentuk mendidik. Kita didik anak-anak kita untuk biasakan puasa. Mungkin gak langsung ya Pak ya. Ya kalau umurnya 5 tahun atau 6 tahun 7 tahun sampai zuhur lah. Umur 9 tahun sampai asar, 10 tahun maghrib, umur 17 tahun isya. Ya enggak Pak. Ya enggak ada ya. Artinya membiasakan dulu kan, ya membiasakan supaya nanti akil balik udah terbiasa, nggak berat menyuruhnya lagi. Dan pahalanya Pak kalau anak kita belum balik puasa untuk kita semua. Yang ketiga yaitu syarat puasa wajibnya al-aqlu, berakal. Orang yang gila nggak wajib puasa. Jadi kalau besok Ramadan siang hari ya itu di warteg, di warung Padang ada kaki-kaki di bawah tuh kan ditutupin tapi kakinya kelihatan. Ya, dia kan nggak puasa berarti ya. Ya, kita anggap aja dia bukan orang Islam. Kenapa? Kan nggak wajib. Supir angkot nggak puasa, oh itu bukan orang Islam. Iya. Ya kan yang wajib siapa? Orang Islam. Ustaz dia Islam, oh dia masih kecil belum balik. Ya Allah udah bengkotan begitu. Oh dia bukan berakal. Gila. Ya kan kemungkinan ada 3 kan. Kalau orang nggak puasa kemungkinan apa? Bukan orang Islam, bukan balik, belum balik dan nggak berakal. Gila. Lalu yang keempat syarat wajib puasa al-qudrah, mampu untuk melaksanakannya. Artinya dalam keadaan sehat. Kalau sakit tidak wajib. Kemudian sekarang rukun puasa ada 4. Pertama an-niyah, niat. Nah ini kapan dilaksanakannya? Mulai ba'da maghrib sampai sebelum subuh. Panjang waktunya tuh Pak. Ya. Tapi kalau kita sholat tarawih kan rame-rame kita niatkan. Ya dipimpin oleh Bilal, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahih Ramadan haji sanati lillahi ta'ala. Itu silakan tafadhol. Ya, yang penting jangan lupa Pak. Sebab kalau kita puasa tanpa niat, puasanya sah tapi wajib qadha. Oh. Ya, kita enggak ada niat nih Ramadan, enggak ada niat, tapi puasa wajib tapi wajib qadha. Kenapa? Hukumnya ketinggalan. Tuh. Untuk Ramadan waktunya sampai sebelum subuh. Untuk puasa sunnah boleh niat sebelum sholat zuhur, boleh. Yang penting nggak makan dan nggak minum apa-apa. Ya, misalnya nih jam 10 lapar, haus, udah sekalian puasa niat sah. Yang penting belum makan nasi uduk sama ngopi. Kalau jam 7 ngopi lalu jam 10 niat bukan puasa namanya. Ya Allah ya Rabbana. Niat. Ya, yang kedua menahan al-imsak anil akli wasyurbi wal jima.
menahan dari makan, minum, ya memang namanya puasa ya. Yang ketiga wal jima, menahan dari berhubungan suami istri. Yang keempat watamadul qayhu, dan menahan dari menyengaja muntah. Ini rukun puasa dalam fikih Imam Syafi'i dalam kitab Fathul Qorib atau Takrib. Kemudian yang membatalkan puasa nih Pak, ada 10. Jadi kalau kita puasa 10 hal ini ada, maka puasa kita batal, wajib qadha. Pertama yaitu ya ma wasala amdan ilal zaufi, masuk sesuatu dengan sengaja ke dalam lubang badan. Apa lubang badan? Hidung, mulut, telinga, lubang badan. Sengaja, baik itu bentuknya cair ataupun padat, ya kan? Hidung, korojok-korojok misalnya, telinga, ya kan? Atau mulut, apalagi masuk sengaja batal. Yang kedua yang batalin puasa adalah awil roksi, kepala, artinya masuk ke dalam kepala. Nah ini nih kalau orang yang dibekam tuh Pak, lewat kepala itu kan ada lubangnya masuk sesuatu, batal puasanya. Nah pernah Pak bekam kepala? Coba tuh sama Ustaz Anwar, sama Ustaz, sama Bang Fian, enak tuh Pak. Dulu pernah saya tahu berapa. Penyakit migrain, penyakit apa tuh yang dari kepala tuh hilang. Tuh ya yang ketiga. Ya yang ketiga sekarang fi ahli sabilain wal hukna fi ahli sabilain. Itu memasukkan obat ke dalam dua lubang, salah satu dua lubang, lubang depan, lubang belakang. Misalnya ada orang punya penyakit ambeien, obatnya dimasukin ke anus ke belakang, batal puasanya. Nggak boleh ya. Yang keempat wal qayu amdan, muntah dengan sengaja. Kalau misalnya kita muntah karena masuk angin, cika atau naik kendaraan masuk angin muntah, itu nggak sengaja, nggak batal. Tapi kalau masukin mulut masukin tangan ke mulut keluar muntah, batal. Yang kelima wal wat'u amdan fil farji, berhubungan suami istri masuk sesuatu ke farjinya istri dengan sengaja, batal. Jadi berhubungan suami istri siang hari Ramadan sengaja, batal. Tahan. Kalau sengaja Bang Rosat, kalau nggak sengaja nggak mungkin. Lupa orang mungkin. Lupa, masa lupa? Gimana bisa lupanya? Allahu Akbar. Udah masuk kilap, baru separuh doang masuknya ya. Tapi hati-hati Pak, hubungan suami istri siang hari Ramadan itu kafaratnya 3, berat. Pertama merdekain budak, berat ini, nggak ada zaman sekarang. Yang kedua puasa sahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Apa itu 2 bulan berturut-turut? Itu sanksi hukumnya. Tidak termasuk kodok puasanya sekali karena sehari. Kemudian 2 bulan itu bagian daripada kifaratnya. Jadi harus berturut-turut. Misalnya Bapak puasa 59 hari batal dari awal lagi. Makanya hati-hati. Nih kalau yang nikah bulan Sya'ban ya hati-hati. Siapa tuh yang kemarin Ustadz Tile baru nikah tuh? Istri ke-7, Masya Allah. Saya kaget. Istri ke-7. Ya Allah. Kita satu juga. Iya, Masya Allah. Ya Allah, kalah ya Allah. Makanya disebut Ustadz bukan Kiai Pak. Kalau Ustadz kan istri 1, kalau Kiai Pak ya Insya Allah. Ada apa-apa. Kemudian yang berikutnya, yang keenam al-inzal, ngeluarin mani sperma. Tuh hati-hati nih bujangan nih, sengaja ngeluarin sperma batal. Dan wajib mandi, udah batal wajib mandi. Bagaimana kalau misalnya nih bujangan, kalau kita nggak mungkin ya,
Siang hari Ramadan tidur mimpi basah. Yusuf atau Maulana si Topik ya, siang hari tidur mimpi basah. Puasanya lanjutin tapi wajib mandi tapi puasanya lanjutin, nggak batal. Kenapa? Karena nggak sengaja. Ya kalau sengaja itu misalnya bantal digosok-gosokin, batal. Itu karena sengaja. Ya kan namanya bujangan kan begitu ya. Kayak nggak ngerasain bujangan. Oh, ada lagunya kan, bujangan. Itu Bapak Rosan. Emang apa pinter apa juga bisa jadi lagu, jadi duit. Kemudian yang berikutnya ini khusus bagi wanita ya. Yang ketujuh, haid, nifas, ini bagi wanita, keluar darah karena nifas melahirkan atau karena haid batal. Kemudian wal junun, gila, paginya dia masih biasa sadar, tiba-tiba zuhurnya gila, batal puasanya. Stres ya, gila gitu. Yang terakhir wariddah, murtad, inilah yang membatalkan puasa. Tapi harus diingat Bapak jamaah rahimakumullah, ada yang membatalkan pahala puasa. Apa maknanya? Puasanya sah, tapi pahalanya berkurang bahkan gak ada. Apa saja? Contohnya matanya melihat yang tidak pantas, handphone lihat yang porno-porno, pahalanya gak ada di puasa. Ya, telinga mendengar yang bermanfaat, mulut berkata kasar, dusta, gibah, ngerumpi, gosip, itu batal pahalanya. Tangannya menyentuh yang bukan mahram, nah itu ya. Kemudian dendam ya, wah itu namimah, nah itu bertengkar, itu pahalanya gak ada tuh ya, pahalanya gak ada. Karena itu kita jaga ya dari yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Inilah diantaranya ilmu menjelang Ramadan secara ringkas seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kita amalkan, dan kita bermohon kepada Allah semoga semua kita dalam keadaan sehat walafiat, hati bersih, harta halal, ilmu manfaat, sehingga Ramadan kita bisa menikmatinya dengan sempurna. Puasa kita, tarawih, tadarus, i'tikaf, zakat fitrah, zakat mau, sedekah, infak, dan diakhiri kita meraih Lailatul Qadar insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti zikir tahlil oleh pimpinan atau ketua pengajian kita Pak Cecep. Saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak, maksudnya dari awal, ntar kalau pas susun nanti saya sebutin. Pas susunnya saya sebutin. Ya, pas susunnya. Pas susunnya saya sebutin. Oh ya.